Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majanda Januarsyah dari SMKN 2 Banjarmasin, kelas 12 TKJC. Kali ini saya akan membahas tentang server soft switch. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang PBX atau Private Branch Exchange. Ini gambarnya tadi. Yang pertama, apa sih PBX itu? Jadi PBX itu adalah sebuah perangkat penyambung komunikasi telepon atau interphone atau intercom yang terletak di sisi pelanggan, misalnya di gedung-gedung perusahaan atau perkantoran yang memerlukan perjalanan satuan sambungan telepon. Secara umum, si PBX ini terhubung ke provider penyedia layanan telekomunikasi publik, seperti PT Telkom, XL, dan lain-lain. Apa sih fungsi dari PBX ini? Jadi fungsi PBX itu adalah membuat koneksi atau sirkuit dan menghubungkan antara telepon pengguna dengan telepon yang dituju. Kemudian fungsi yang kedua, menjaga koneksi atau sambungan selama kita menggunakannya dengan menyalurkan sinyal suara antara pengirim dengan penerima pesan. Yang ketiga, dapat mematikan koneksi atau hubungan jaringan telepon sesuai dengan perintah pengguna telepon. Dan yang terakhir juga fungsinya menyediakan informasi untuk kepentingan akuntansi, misalnya menampilkan lama waktu panggilan atau metering call. Selanjutnya, jenis-jenis PBX. Yang pertama ada PMBX atau Private Manual Branch Exchange. Jadi PMBX ini merupakan hubungan telepon yang pengoperasiannya itu melalui operator. Dengan sistem ini, penelepon melakukan panggilan telepon melalui operator dengan cara menekan nomor khusus operator terlebih dahulu. Kemudian dapat berhubungan langsung dengan nomor telepon yang dituju. Jadi kita tekan nomor ke operator dulu, baru nanti dari operator ke tujuan. Jadi harus melewati operator dulu. Selanjutnya ada PABX atau Private Automatic Branch Exchange, yaitu sistem atau hubungan telepon yang pengoperasiannya tanpa melalui operator. Tadi kan PMBX kan pakai operator, dan yang ini tidak menggunakan operator. Jadi penelpon dapat melakukan panggilan telepon langsung terhadap nomor telepon yang dituju dengan cara menekan nomor khusus untuk memperoleh saluran keluar atau saluran ke tujuan. Kemudian menekan nomor telepon yang dituju. Yang ketiga ada EPABX atau Electronic Private Automatic Branch Exchange. Jadi PABX ini dibangun menggunakan sinyal dan kontrol switching elektronik. Jadi dengan PBX ini kita dapat mengatur telekomunikasi internal seperti antara karyawan dengan karyawan lainnya, dan juga dapat mengatur telekomunikasi eksternal seperti karyawan dengan klien yang di luar perusahaan. Selanjutnya ada KTS. Apa sih KTS itu? Jadi KTS ini bisa disebut sebagai bentuk minimalis dari PBX. Kenapa dibilang minimalis? Karena KTX ini hanya menyediakan switching dari PBX ke STO. Cara kerjanya, permintaan panggilan dilewatkan oleh PBX ke KTX. Lalu di KTX ini akan dilakukan identifikasi dan ditetapkan jalur yang tepat menuju STO atau Central Telepon Otomatis. Yang kelima, yang terakhir, PNX atau Packet Network Exchange. Jadi PNX ini adalah sebuah teknologi yang dikembangkan oleh PBX karena adanya VoIP. Jadi fungsi PNX ini agar si PBX dapat melayani telepon, baik analog maupun digital secara bersamaan. Kemudian ada sistem PABX ya, ini gambarnya. Ada PABX digital, analog, hybrid dengan IP PBX ya. Yang pertama kita akan bahas PABX digital. Jadi PABX digital ini adalah bentuk nanti keluarannya itu bentuknya digital. Jadi memerlukan bentuk keluaran itu maksudnya bentuk keluaran datanya itu digital. Jadi memerlukan konvertor agar bisa menjadi analog.
dan media penghubungnya itu menggunakan kabel telepon core 4 kawat. Kemudian ada PABX analog. Jadi PABX analog ini data keluarannya tadi bentuknya sudah jadi analog dan tidak memerlukan konverter lagi. Jadi dan juga media penghubungnya itu menggunakan kabel core 2 kawat. Dan yang ketiga PABX hybrid. Nah, PABX hybrid ini campuran dari PABX digital dan PABX analog. PABX hybrid ini mampu mendukung panggilan VoIP dan dengan menggunakan infrastruktur komputer. Dan juga PABX hybrid ini sudah menggunakan kabel UTP sebagai penghubungnya, sebagai sambungannya. Kemudian PABX hybrid ini juga tersambung secara langsung ke internet. Selain itu, PABX hybrid juga mendukung tersambungnya koneksi antara dua telepon tanpa perlu membutuhkan kabel yang terlalu banyak. Dan yang terakhir, IP PABX. IP PABX ini bisa juga disebut dengan VoIP PABX. Dengan menggunakan perangkat ini, pengguna bisa mengalihkan panggilan dengan melalui VoIP atau IP kepada semua pengguna yang tersambung dalam satu jaringan. Selain itu, pengguna juga bisa menghubungi ekstensi lain melalui IP. Pengguna IP PABX ini juga bisa melakukan panggilan telepon atau mengalihkan panggilan telepon dengan sesama dengan sesama pengguna VoIP atau pengguna telepon biasa. Kemudian sistem PABX berdasarkan sisi link. Jadi yang pertama ada hunting group ya. Jadi hunting group itu adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan yang masuk akan diputar dalam hunting group sampai mendapat jawaban. Contohnya, suatu hunting group itu mempunyai 5 nomor ekstensi, mulai dari 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Nanti panggilan masuk akan diterima oleh ekstensi yang pertama. Kalau ekstensi yang pertama tidak menjawab, nanti diteruskan kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau masih tidak ada yang menjawab, nanti dilanjutkan ke grup lain, ke grup hunting group yang kedua, yang selanjutnya. Dan juga pengaturan algoritma panggilan ini, panggilan pada hunting group ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jadi bisa disesuaikan. Kemudian ada BRA atau Basic Rate Access, merupakan salah satu tipe konfigurasi pada layanan ISDN, Integrated Service Digital Network, yang dapat digunakan dalam subscriber line untuk menangani layanan komunikasi data suara dalam sistem telepon analog. Karakteristik dari BRA ini mempunyai dua buah channel B yang masing-masing beroperasi pada kecepatan 64 kbps dan juga sebuah saluran kontrol delta atau channel D yang beroperasi pada kecepatan 16 kbps. Fungsi channel B ini untuk menangani sambungan data suara atau pengguna, sedangkan channel D itu digunakan untuk kombinasi data, kontrol atau persinyalan, serta pengoperasian paket data jaringan berbasis. Kemudian ada DID atau Direct Inward Dialing ya. Jadi DID ini sebuah layanan yang diberikan oleh provider telepon yang memungkinkan alokasi sejumlah nomor telepon yang terkait dengan satu atau lebih saluran telepon. Dengan DID ini, perusahaan dapat menetapkan nomor telepon privat untuk setiap karyawan tanpa memerlukan saluran telepon fisik yang terhubung ke PBX untuk setiap koneksi. Kemudian ada PRA atau Primary Rate Access. Jadi PRA ini merupakan tipikal layanan dalam PBX yang memungkinkan terjalinnya koneksi telekomunikasi digital end-to-end yang dapat menangani 23 jenis sambungan voice, data, dan video secara bersamaan. Teknologi PRA ini menjadi standar antarmuka telekomunikasi dalam ISDN dan ada strukturnya, nanti saya lampirkan.
Jadi ada 23 channels B dan 1 channels D atau disingkat dengan 23B plus D. Dan ada 30 channels B dan 1 channel D atau disingkat dengan 30B plus D. Jadi channels B ini mampu bekerja pada kecepatan 64 kbps dalam mentransmisikan data dan voice. Sedangkan channel D ini yang bertugas mengatur persinyalan dan paket data juga mampu beroperasi pada kecepatan 64 kbps. Kemudian kita akan bahas sistem hunting. Apa sih sistem hunting itu? Jadi sistem hunting itu sebuah metode panggilan telepon dari nomor telepon tunggal ke beberapa kelompok saluran telepon. Dan pada umumnya sistem hunting ini jadikan acuan algoritma dalam proses menyambungkan komunikasi antar pengguna. Kemudian ada perbedaan hunting dengan PBX. Jadi PBX itu merupakan perangkat yang menggunakan metode panggilan telepon melalui jaringan data IP. Sedangkan hunting adalah metode mendistribusikan panggilan telepon dari nomor telepon tunggal ke beberapa kelompok saluran telepon. Jadi intinya PBX itu perangkat dan hunting itu metodenya. Metode. Kemudian ada jenis-jenis sistem hunting. Pertama ada circular hunting. Circular hunting ini proses huntingnya itu berdasarkan nomor yang didial. Jadi contohnya di contoh dalam proses hunting ini ada 7 member. Kemudian suatu waktu ada proses dialing member keempat. Ada 7 nih, ada 7. Dari member keempat nanti proses hunting itu dimulai dari member keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kalau tidak ada, nanti balik lagi ke 1, 2, dan 3. Kalau masih tidak ada, baru lanjut ke grup selanjutnya, ke member grup selanjutnya. Kemudian ada regular hunting ya. Jadi regular hunting ini proses mencari membernya itu ditujukan berdasarkan nomor yang didial. Jadi proses hunting ini berlanjut berdasarkan member yang sedang idle atau tidak berada dalam koneksi panggilan. Jika tidak ditemukan, hunting akan dilanjutkan ke grup selanjutnya. Kemudian ada 2WF dan 2WB. Jadi 2WF dan 2WB ini adalah jenis hunting linear yang sering diimplementasikan untuk sambungan panggilan dua arah. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penggunaan kanal secara bersamaan. Mekanismenya si 2WF itu ascending dari nomor kecil ke besar, sedangkan 2WB itu descending dari yang besar ke kecil. Selanjutnya ada GUCD dan UCD. Apa sih GUCD dan UCD? Jadi GUCD dan UCD ini memiliki persamaan, yaitu proses pencariannya ini dilakukan secara merata terhadap semua member sehingga sangat cocok untuk panggilan terminating. GUCD dan UCD ini juga memiliki perbedaan, yaitu UCD adalah mekanisme hunting yang dilakukan secara acak dalam grup member. Jika tidak ditemukan, dilanjutkan secara normal seperti mekanismenya si circular hunting tadi. Kemudian kalau GUCD itu proses hunting terhadap member itu dilakukan di awal, jadi supaya menghindari proses acak. Yang terakhir ada ANC hunting. Jadi ANC hunting ini sama lah seperti GUCD. Perbedaannya adalah di ANC itu proses terminating yang ditujukan pada announcement. Kemudian ada arsitektur PBX. Yang pertama ada signaling card ya. Jadi signaling card ini berperan sebagai perangkat yang menangani proses pengiriman dan penerimaan sinyal pada extension atau DTMF, Decadic Pulse, serta proses signaling PRX dengan Central Public atau MFC atau DTMF tadi atau Decadic Pulse. Kemudian ada line card. Jadi line card ini adalah titik koneksi yang menjadi penghubung antara kanal extension dan central PBX. Bagian ini berperan sebagai boards atau baterai, overload, ringing, signaling, coding, serta hybrid dan testing. Kemudian ada trunk card.
Trunk card ini merupakan terminasi atau antarmuka penghubung antara jalur trunk menuju PSTN dan pengaturan PBX. Tugas utama bagian ini adalah mengontrol trafik saluran trunk, mengonversi channel signal dengan internal signal pada PBX, dan sebagai antarmuka penghubung signaling dengan sentral publik atau PSTN. Kemudian ada switch card. Switch card ini berperan sebagai switch antar komponen line card atau port extension jika terjadi panggilan secara internal dan menjembatani komunikasi antara line card dan port trunk card ketika terjadi panggilan dari luar. Sebagai contoh, outgoing calling dan incoming calling. Kemudian ada processor card. Jadi processor card ini bertugas sebagai pusat pengontrol yang mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan seperti maintenance, operation, call processing, billing, dan safeguarding. Dan yang terakhir IVR atau Interactive Voice Response atau operator switchboard lah. Jadi IPR ini bertugas menyediakan layanan koneksi pada setiap panggilan masuk atau incoming call yang dapat dikendalikan oleh mesin, baik secara otomatis maupun menggunakan bantuan tenaga manusia atau manual lah. Kemudian kita akan membahas SIP. SIP ini Session Initiation Protocol. Nah, jadi SIP ini salah satu jenis protokol yang digunakan dalam jaringan berbasis VoIP. Kemudian apa fungsinya? Fungsi SIP ini menentukan standar dalam proses signaling dan pengontrolan sesi komunikasi dalam paket komunikasi telepon. Kemudian ada tahap membangun dan mengonfigurasi jaringan berbasis SIP. Jadi ada 5 tahap. Yang pertama ada user location. Jadi user location ini adalah tahap yang wajib ditentukan dengan cara mengobservasi lokasi pengguna yang akan dihubungkan dan saling berkomunikasi. Yang kedua ada user availability. Jadi user availability ini fase atau tahap analisis keterlibatan dan partisipasi berbagai macam elemen pengguna ketika melakukan komunikasi. Yang ketiga ada user capability. Jadi user capability ini berarti mendesain atau menentukan jenis media dan aspek-aspek penentu terhadap protokol dan media yang akan digunakan dalam berkomunikasi. Contohnya jenis aplikasi yang digunakan. Yang keempat ada session setup. Jadi session setup ini digunakan sebagai tanda yang mewakili dimulainya sebuah proses komunikasi antara pemanggil dan penerima. Dan yang terakhir ada session management. Jadi setelah keempat tahap tadi sudah dilaksanakan, sudah terpenuhi, dilanjutkan dengan fase manajemen, yaitu fase transfer, modifikasi, dan pengakhiran sesi komunikasi. Kemudian kita akan membahas tentang content message dalam SIP. Yang pertama, apa sih itu request atau message? Jadi request atau message ini adalah pesan yang dikirim oleh pengguna ke server yang berisi tentang permintaan jenis operasi yang akan dilakukan oleh si pengguna ini. Dalam pengiriman request ini ada beberapa elemen penting dalam konten pesan tersebut. Contohnya, nih. Yang pertama ada register. Register ini dapat difungsikan oleh pengguna dalam membuat daftar baru tentang informasi kontak respon yang mengandung konten tentang keadaan permintaan dan status kode yang ditampilkan. Kemudian ada ACK. ACK ini merupakan informasi yang menunjukkan bahwa klien telah menerima respon yang terakhir setelah adanya request info. Kemudian ada BY. BY ini pemberitahuan yang dikirimkan oleh klien ke server bahwa sesi percakapan akan diakhiri. Yang keempat ada cancel. Cancel ini digunakan untuk membatalkan request message ketika belum memperoleh balasan dari server. Yang kelima ada invite. Invite ini digunakan untuk memberitahukan ada user baru atau layanan lain yang di-load dalam komunikasi.
6. Option ini digunakan untuk menampilkan fitur-fitur lah atau ya fitur-fitur dari server tersebut. Kemudian ada update. Update ini digunakan untuk memberikan informasi bahwa server melakukan tindakan modifikasi keadaan sesi tanpa mengubah kondisi dialog. Dan yang ke-8 ada refer. Refer ini berarti meminta klien untuk mengirimkan request untuk melakukan transfer panggilan. Itu refer. Yang ke-9 ada prek. Prek ini dikirimkan sebagai tanggapan terhadap respons sementara atas permintaan yang dikirimkan klien. Kemudian subscribe. Subscribe ini menjadwalkan pemberitahuan notifikasi kepada klien secara berkala tentang adanya informasi baru. Yang ke-11 ada notify. Notify ini berarti memberikan informasi baru kepada pengguna, iyalah menotifikasi lah. Yang kemudian publish. Publish ini mempublishkan event layanan ke server. Yang ke-13 message. Message ini fungsinya itu membagikan pesan melalui aplikasi instant message. Kemudian yang terakhir ada info. Info itu mengirimkan informasi mid session tanpa mengubah session state. Kemudian response. Response ini adalah jawaban atau pesan sebagai umpan balik dari server terhadap request yang dikirimkan oleh klien tadi. Pesan tersebut berisi tentang jenis operasi yang diinginkan oleh pengguna. Ada beberapa kode respon. Ini di sini ada 6. Yang pertama ada 1xx. Jadi 1xx ini disebut dengan provisional atau sementara, yaitu memberikan informasi bahwa request telah diterima dengan baik dan sedang dalam pengerjaan. Kemudian ada 2xx. 2xx ini disebut dengan sukses atau memberikan informasi bahwa request telah berhasil diterima dengan baik. Permintaan tersebut dikenal dalam daftar operasi yang tersedia dan telah disetujui untuk dieksekusi. Ya, telah siap lah untuk dieksekusi, untuk dijalankan. Kemudian ada 3xx. 3xx ini disebut redirection ya. Jadi redirection ini mendeskripsikan bahwa request yang diterima memerlukan keterlibatan proses tindakan lebih lanjut. Kemudian ada 4xx. 4xx itu berarti client error yang menunjukkan kesalahan pada request pada baris sintaksnya sehingga server tidak dapat mengenali dan berakibat kegagalan dalam sistem pemrosesannya. Jadi 5xx ini disebut dengan server error. Jadi menunjukkan kode kegagalan saat server tidak berhasil mengakomodasi request yang dikirimkan oleh klien. Kemudian yang terakhir ada 6xx. 6xx ini disebut dengan global failure code, yaitu memberikan informasi bahwa request yang dikirimkan klien tidak dapat dikerjakan atau diproses oleh server. Kemudian yang terakhir ada elemen pendukung script, ada 6. Yang pertama ada user agent. User agent ini terdiri dari user agent client dan user agent server, UAC dan UAS. Jadi UAC ini berperan mengirimkan permintaan SIP dan akan diterima oleh UAS tadi ya, user agent server. Kemudian permintaan tersebut dikembalikan dalam bentuk respon layanan SIP. Kemudian ada SIP proxy server. SIP proxy server ini juga terdiri dari client server yang berfungsi sebagai komponen perantara antar komponen dalam jaringan. Jadi ini komponen, ada komponen perantaranya. Nah, itu proxy server. SIP proxy server ini juga melakukan peranannya untuk mengalokasikan routing dan menjamin bahwa pengiriman request dari klien ke server itu lebih cepat dan routing itu dekat. Selain itu juga
proxy server ini berhak menentukan atau berhak mengatur kebijakan bahwa pengguna dapat melakukan dialing dan percakapan atau tidak. Si proxy server ini juga mampu merutekan pesan ke banyak penerima, bisa disebut dengan forking proxy. Artinya itu forking request dapat menangani beberapa permintaan dalam sebuah layanan. Kemudian ada redirect server. Redirect server ini merupakan server pengalih yang menghasilkan kode respon 3xx pada setiap permintaan yang diterimanya. Selanjutnya, request tersebut diarahkan pada klien yang dituju dengan cara menghubungi alamat URI. Kemudian ada registrar. Registrar ini adalah endpoint lah dalam sistem SIP yang bertugas menyediakan layanan lokasi dengan cara menerima setiap permintaan register dari klien, mencatat dan menyimpan alamat dan parameter dari setiap user agent. Kemudian ada SBC atau Session Border Controller. Jadi SBC ini fungsinya menjembatani komunikasi antara user agent dan server SIP pada setiap layanan yang dijalankan, termasuk network topologi hiding dan net firewall. Kemudian yang terakhir ada gateway. Gateway itu dapat digunakan untuk mengoneksikan jaringan SIP ke jaringan yang lain, seperti jaringan PSTN atau jaringan packet switch. Ya, itu saja penjelasan dari saya tentang server soft switch. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.